Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya. Sedulur KPU Banyumas, ketemu lagi dengan kami KPU Kabupaten Banyumas dalam program Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, seri Dialog Tokoh. Kali ini acara dipandu oleh saya, Hanan Yoko, anggota KPU Kabupaten Banyumas selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan. Hari ini, Studio Ngodemas kehadiran bintang tamu spesial. Saya kasih clue-nya terlebih dahulu. Beliau adalah ketua sebuah organisasi dengan massa yang cukup besar, bisa dibilang besar. Seragam organisasi ini doreng orange, sudah mulai khas. Lalu perawakannya besar, berkacamata. Siapa dia? Ya, dia adalah Bung Iteng. Selamat datang Bung Iteng, apa kabar? Ya, selamat datang juga untuk saya bisa hadir di sini di ruang audio sosial diskusi ya oleh KPU. Selamat buat semua yang bisa melihat YouTube-nya KPU. Saya juga Iteng, Ketua Pemuda Pancasila. Lebih suka dipanggil Bung Iteng saja lah. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan ke sedulur KPU Banyumas, beliau Yudo F. Sudiro atau biasa dikenal dengan sebutan Bung Iteng. Ya, beliau sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bung Iteng di sela-sela kesibukan yang saya kira cukup padat. Bung Iteng ini seorang PNS itu di Cilacap, dan kesempatan hari ini jauh-jauh dari Cilacap ke dari Semarang. Oh, dari Semarang. Dari Semarang datang ke studio Ngodemas. Kami mengucapkan terima kasih Bung Iteng atas kesediaannya hadir undangan KPU Banyumas. Sama-sama Mas Hanan dan seluruh sahabat KPU, terutama untuk ketua KPU juga Mas Imam, sahabat saya di Karang Taruna, dan beliau juga pernah menjadi anggota Pemuda Pancasila. Oke, luar biasa ya. Bung Iteng, kita lepas masker ya karena kita sudah sama-sama divaksin, sudah melakukan protokol kesehatan, dari cuci tangan, dan insya Allah dalam kondisi sehat. Sehat ya, Bung Iteng? Aman, sehat. Ya. Begini, sedulur KPU Banyumas, dari tamu istimewa ini kami undang ke sini untuk berbincang seputar Sumpah Pemuda. Tahun ini 2021 adalah peringatan Sumpah Pemuda yang ke-93. Cukup lama ya, Bung Iteng. Nah, sedulur KPU, kita akan simak bagaimana sih peran pemuda, khususnya nanti menceritakan seputar kegiatan pemuda Pancasila di era pandemi dan apa harapan terhadap pemerintah khususnya untuk aktivitas organisasi masyarakat dan kepemudaan. Kita mulai. Bung Iteng, barangkali cerita dong, ada berapa sih anggota pemuda Pancasila di Banyumas? Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Hanan. Dapat kami informasikan bahwa Ormas Pemuda Pancasila di Kabupaten Banyumas itu di KPA itu 40.000. Banyak tidak? 40.000. Itu di tingkat pimpinan ada yang namanya Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila, ya. Di mana di setiap MPC ada kepengurusan, kemudian di tingkat kecamatan ada namanya pengurus anak cabang. Pengurus anak cabang, dan di pengurus anak cabang ini para ketua banyak tokoh-tokoh politik ya, ada yang dari PDI, PKB, PAN, Gerindra, bahkan kepada seorang bangkit pun ada di ketua PAC. Setelah lepas dari PAC turun ke bawah menjadi ketua ranting. Ketua ranting kami sudah ada di 331 desa dan kelurahan Kabupaten Banyumas. Di samping struktur MPC juga ada struktur badan-badan lainnya yang sekarang sudah mempunyai AD/AD sendiri. Contohnya ada Dr. Tri Mulyaningsih, itu adalah Ketua Sekretaris Kabupaten Banyumas pertama.
dan Dr. Triwunanisi adalah Sikandi pertama Kabupaten Banyumas. Kemudian ada lembaga Satma, ada lembaga badan pengusaha dan lain-lainnya. Artinya pemuda Pancasila di Kabupaten Banyumas dengan 40.000 dengan aneka ribuan massa, tentu aneka ribuan karakter. Kami pahami itu. Tapi yang penting di kami di pemuda Pancasila kesepakatan yang tidak boleh untuk ditolak adalah satu, Pancasila abadi, NKRI harga mati. Dan Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas di sini lebih banyak untuk menggerakkan kegiatan sosial dan membantu Pemkab dalam hal ini untuk di tataran MPC, PAC di tataran Muspika untuk bersama-sama membangun komunikasi, bergerak untuk melakukan hal-hal yang diperlukan di dalam kita berorganisasi. Ketika Anda cerita masalah pandemi, 2 tahun yang lalu Pemuda Pancasila selalu mengadakan kegiatan mulai dari penyemprotan, terus kemudian melakukan kegiatan pembagian masker, sembako, dan lainnya. Di masa COVID, kami juga terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banyumas, lewat Dinas Kesehatan, kami diberi kepercayaan untuk diberi vaksin, memvaksin anggota yang kebetulan bukan di PNS, bukan di suatu pekerjaan yang mendapat prioritas karena guru, pejabat, pegawai negeri kayak saya kan lebih dulu. Kami diberi sampai 3.500. Artinya kami memberi contoh, kami siap divaksin. Itu bukan barang yang hoax, tapi kami lakukan. Sampai besok pun ikut Pemuda Pancasila ini buat teman-teman ya, buat teman-teman masyarakat Kabupaten Banyumas, karena Banyumas sudah kurang lebih 60% sudah di level 2 ya. Karena keterlibatan ormas-ormas seperti Pemuda Pancasila, Sahabat Panser, Sahabat Kokam, dan seluruh stakeholder yang ada di Banyumas, sehingga Banyumas itu menurut saya sangat luar biasa gotong royongnya di dalam penanganan COVID-19. Karena besok di hari ulang tahun Pemuda Pancasila, kami juga akan adakan kegiatan. Hari ulang tahun Pemuda Pancasila kebetulan juga sama dengan hari Sumpah Pemuda ya. Kalau Sumpah Pemuda 93 tahun, di Pemuda Pancasila adalah 62 tahun ya. Kami selalu mengadakan kegiatan. Oke, Pak Ita, saya potong nih. Ceritanya soalnya panjang. Sebelum masuk ke lebih banyak tentang pandemi, saya ingin cerita dulu. Memimpin 40.000 orang anggota satu tingkatan kabupaten, susah nggak? Apa sih suka dukanya gitu? Sebagai seorang ketua MPC, memimpin organisasi dengan anggota yang cukup besar, dan barangkali kita tahu ya latar belakang anggota Pemuda Pancasila kan beragam. Museum mulai ada yang mungkin tukang becak ada. Tukang becak banyak, tukang parkir banyak, sampai yang punya lahan parkir banyak. Hampir pejabat semua juga di Pemuda Pancasila banyak. Beragam. Mulai dari lapisan bawah sampai ke lapisan atas. Suka dukanya barangkali. Sukanya satu, dengan saya menjadi ketua Pemuda Pancasila, setidaknya saya bisa memimpin anak-anak untuk berinspirasi melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat. Memberikan inspirasi gitu ya. Memberikan inspirasi. Artinya apa? Ayo dengan baju Pancasila, kalian mungkin maaf yang notabene kami anggota kami lebih 50% anak-anak jalanan dari tukang parkir sebagainya. Setidaknya mereka bisa berguna. Berguna itu ketika di kegiatan pengajian mereka bisa ikut menjaga pengajiannya, di kegiatan penyemprotan mereka bisa membantu penyemprotannya, di kegiatan yang selalu dilibatkan oleh TNI dalam TNMD mereka bisa ikut kerja bakti. Saya tangkap mungkin begini ya, Titan. Meskipun latar belakangnya Nun Sewu-nya tadi ya, dari orang-orang yang kecil mungkin pendidikan kurang, atau bahkan Nun Sewu ada yang preman gitu ya, tapi ternyata bisa memberikan manfaat, bisa berguna. Itulah yang kami tekankan ya, bisa bermanfaat, bisa membantu. Jadi seolah kita ingin bicara, jangan lihat apa latar belakangnya gitu ya. Ketika sudah berseragam PP, bisa melakukan hal yang
baik, yang positif, kira-kira begitu. Ya. Meskipun tetap barangkali diakui ada Oh, juga banyak. oknum misalnya. Ya, kalau sama salah seperti ya. itu. Semuanya ada. Oknum PNS yang korupsi, oknum jaksa yang korupsi, semuanya ada. Justru di kami justru sebuah kepuasan sendiri ketika anak-anak yang terpinggirkan, termarginalkan, kita bangun, kita beri kesempatan untuk bisa berkiprah, ya berkiprah di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, itu rasanya senang. Bahkan mereka itu rela tidak bekerja. Ya, rela membayar juga karena di kami pemuda Pancasila ya apa yang bisa kamu berikan untuk organisasi, bukan apa yang organisasi kita berikan. Yang kedua, setidaknya kami di pemuda Pancasila, kami ingin Kabupaten Banyumas gudangnya kaum nasionalis, saya katakan. Banyumas itu gudangnya kaum nasionalis, sehingga pemuda Pancasila di dalam era kepemimpinan saya harus merangkul seluruh elemen masyarakat, baik yang dari orang jalanan, pejabat, misalnya. Merangkul itu artinya untuk sama-sama. Pancasila kan isinya macam-macam seperti negara ini. Bukan? Ya, beda maaf kalau saya mungkin pernah menjadi wakil ketua Karang Taruna Kabupaten, orangnya seragam. Mungkin saya maaf kalau memimpin di teman-teman Banser, saya orang itu, tapi kenapa saya tidak di Banser? Kan seragam. Saya tidak di Muhammadiyah, kan di Pemuda Pancasila itu sebuah pemerintahan kecil. Majemuknya itu kan. Latihan untuk memimpin. Oke. Pak Ika yang tadi sukanya, dukanya? Dukanya tentu kita menjadi rumah untuk aduan. Aduan biasanya aduan ketika sedang dalam tanda petik susah. Kalau lagi susah, tanya posisi. Kalau lagi senang biasanya lupa posisi. Tapi itulah bagian daripada seninya memimpin Ormas Pemuda Pancasila. Terus harapan saya sebenarnya, Anda tadi cerita kami sudah punya peran serta dengan sahabat-sahabat lain. Tadi Anda mengatakan bahwa apa yang sudah diberikan oleh Pemkab. Menurut saya Pemkab sekarang sudah bagus. Bagus dalam artian memberi kami ruang dengan masing-masing ormas diberi kesempatan untuk berkiprah dengan cara diberi vaksin. Tapi akan lebih baik lagi kalau mungkin ormas semacam Banser ya, kemudian Kokam Pemuda Pancasila yang sudah aksi nyata di Kabupaten Banyumas, tidak ada salahnya. Sering mereka melakukan kegiatan, tidak ada salahnya pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan hibah. Hibah apa itu? Hibah bisa apa misalnya? Ya, hibahnya dalam kami mungkin hibah semacam alat untuk kesehatan seperti ambulan, gitu ya. Atau mungkin hibah kepada 3 ormas yang besar seperti peralatan podcast untuk menyiarkan program-program pemerintah. Baik, Bung Intan, barangkali siaran ini, rekaman ini didengarkan, bisa ditonton oleh pengambil kebijakan di tingkat eksekutif Kabupaten Banyumas bahwa tadi peran serta pemerintah kabupaten diharapkan lebih besar perhatian kepada ormas-ormas yang secara nyata memberikan aksi membantu pemerintah maupun masyarakat. Harapannya tadi ada sesuatu, istilahnya bukan jalur barangkali ya Pak, tapi meminta ada perhatian lebih untuk mendukung operasional. Misal contoh tadi mobil ambulan maupun bantuan podcast ruangan seperti ini atau pirantinya, begitu kira-kira. Oke, Bung Iten, kembali ke tadi nih soal peran pemuda khususnya menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-93. Menurut Bung Iten, peran pemuda apa sih yang saat ini gini, pandangan Bung Iten tentang pemuda saat ini gitu, apa sih yang menjadi tantangan menurut Bung Iten? Khususnya karena berkecimpung di ormas yang notabene pasti melibatkan banyak pemuda. Ya, harapan saya untuk pemuda Kabupaten Banyumas memperingati Hari Sumpah Pemuda, ya, lebih khusus di Sumpah Pemuda, kebetulan di Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila. Harapan saya pemuda itu bisa menjadi garda terdepan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pemuda sekarang itu ya menurut saya harus bisa berorganisasi. Bisa berorganisasi karena berorganisasi itu menurut saya tidak ada di sekolah. Sehingga dengan diorganisasi pasti akan beda ketika kita bekerja di sebuah instansi, baik instansi pemerintah ataupun swasta. Mas Hanan sendiri pasti seorang aktivis.
ketua KPU di sini seorang aktivis. Artinya ketika berorganisasi dan sekarang diterapkan sebagai seorang pegawai di lingkup pemerintahan yang menggunakan uang negara, tentu punya trik-trik yang seperti ini. Karena podcast ini ke depan bisa menjadi corong untuk apa sih KPU, apa sih demokrasi, apa sih pemilihan. Dan ke depan juga pemuda itu bisa menjadi corong demokrasi tentang penyelenggaraan apa sih KPU dan sebagainya. Karena suksesnya KPU kan tidak hanya bisa dilakukan sendiri, tapi peran serta seluruh masyarakat dan komponen masyarakat sangat membantu di dalam KPU ke depan. Di 2024 akan ada pemilihan legislatif dan pemilihan dan sebagainya. Oke, sip gitu. Saya satu nih yang secara pribadi tertarik untuk saya tanyakan kepada Ketua MPC. Kebetulan kan masanya banyak nih, 40.000 ya. Menurut Bung Iteng sebagai pucuk pimpinan nih di atas, apa sih yang membuat pemuda Pancasila itu dicintai atau mungkin bahkan membuat pemuda atau orang-orang di Banyumas pengen bergabung? Apa sih magnetnya? Apakah sosoknya Bung Iteng, ataukah programnya, ataukah apa gitu yang membuat kok bisa segitu banyak? Padahal notabene di sini tadi latar belakangnya kan beragam ya. Apa sih yang faktor magnetnya? Satu, saya membangun untuk masuk di Pemuda Pancasila, satu untuk mengajak anak-anak untuk berkegiatan sosial dan mencintai tanah air. Dengan cara itu, kemudian saya juga membantu kepada anggota kaitannya dengan kesusahan. Kesusahan artinya dengan jaringan saya dan teman-teman. Ya, kalau ada orang sakit dan sebagainya, maaf, kita bisa bantu. Minimal kita memberikan surat dan sebagainya, tentu ada cerita lain. Sama juga ketika awalnya vaksin, kami diberi vaksin sebelum orang kan divaksin. Artinya tidak harus melalui gadget, tapi dengan mendaftar langsung. Kita bisa zaman kemarin masih suka. Artinya bagaimana organisasi itu punya peran, tapi yang jelas. Sebenarnya para pemuda ini selalu saya melihat, pemuda Pancasila khususnya kalau menjadi kader, menjadi calon kader Kodim, itu kan kami didik dengan cinta tanah air, tanah air ya. Nah, ketika kita godok sampai 2 hari, mereka itu nangis. Nangisnya kenapa? Ketika sudah capek disuruh mencium merah putih dan hormat, itu mereka nangis. Artinya mereka tidak, ya banyak yang putus sekolah dan sebagainya, tidak pernah merasakan bagaimana mencium merah putih, bagaimana menyanyi. Saya sendiri saja, saya menangis. Merasuk lah ke dalam hati ya. Saya seorang pegawai sudah hampir 25 tahun. Tetapi ketika pelantikan sebagai seorang pegawai negeri, ketika saya dilantik menjadi pejabat, belum ada seremonial untuk cium bendera diiringi lagu Pagi Negeri. Itu yang kita bangun, mencintai tanah air. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi bahwa ada 2 nih magnetnya menurut Bung Iteng. Satu adalah yang ditanamkan adalah nilai-nilai cinta tanah air, terus memperkuat wawasan kebangsaan. Ini barangkali sentuhan yang sebagai sebuah ormas bisa membedakan pemuda Pancasila dan ormas yang lain, misalnya di bidang keagamaan atau ormas dasar hobi gitu ya. Ini adalah yang dibangun adalah rasa nasionalisme, patriotisme. Jadi tadi dengan merekrut orang-orang yang berbagai latar belakang dengan satu penanaman cinta tanah air ini bisa menyatukan gitu ya, merekatkan. Lalu yang kedua menurut Bung Iteng adalah memberikan peran nyata, memberi bantuan ketika dalam kondisi kesusahan. Sedulur KPU Banyumas tadi nih menjadi kunci kenapa Pemuda Pancasila sebagai sebuah organisasi masyarakat atau ormas begitu memiliki jumlah anggota yang besar dan banyak. Tapi misalnya begini, Bung Iteng, saya ingin bertanya juga karena penasaran. Kadang-kadang ketika sudah solid ya, sudah kuat gitu antar ikatan sesama anggota, kadang-kadang juga ada hal-hal yang mungkin bisa muncul mungkin yang perlu dikendalikan ataupun dibatasi adalah soliditas yang arahnya ke negatif misal ketika ada orang yang salah kemudian ada pembelaan buta atau lain sebagainya. Bagaimana seorang komandan gitu mengendalikan penyimpangan atau hal-hal negatif? Misal berantem gitu
terus ada yang salah, yuk kita lindungi. Kira-kira sebagai seorang komandan, bagaimana sih mengerem penyimpangan-penyimpangan atas dasar soliditas? Saya potong. Justru itu yang menjadi magnet Gitu ya. Oke. Berarti ini yang ketiga berarti ya. Magnet. Gitu. Karena kuatnya ikatan ikatannya, solidaritas. Ikatan itu menjadi magnet. Satu sakit, semua sakit. Kita bukan saudara tapi lebih dari saudara. Itu yang membuat magnet. Ketika komunitas semakin besar, kita menjadi magnet. Buat saya itu menjadi bagian daripada kami membina. Itulah kekuatan, kelemahan kami di dalam anak-anak yang beragam ini menjadi kekuatan kami juga. Karena ketika anak-anak seperti itu kita bangun, kita berikan kesempatan, kita berikan kepercayaan dan sebagainya, itulah menjadi kekuatan. Karena pemuda Pancasila, pemuda Pancasila 200 dengan komunitas yang lain mungkin 3000 lebih akan kelihatan 200-nya karena dengan dorenya. Dan menurut saya itulah magnetnya. Karena saya membela anak buah semaksimal mungkin, kecuali dalam hal-hal yang menurut saya dan selaku ketua MPC akan saya tidak bela. Satu, apa itu? Satu adalah ada niat untuk makar. Niat makar. Berarti kami kalau ada orang yang baru mimpi saja untuk membuat negara sosialis atau komunis atau kita baru mimpi aja, cepat-cepat bangunkan sampai dia itu ngorok ya, terus bersikap lain, baru mimpi aja sudah harus kita hancurkan. Terus kemudian masalah kejahatan terhadap anak. Pedofilia ya, kejahatan terhadap anak, kami tidak pernah membackup. Terus kemudian di narkoba kami juga secara hukum kelembagaan kami tidak berani untuk mengeluarkan pembelaan kasus narkoba. Biasanya kami serahkan kepada pribadi, karena di kami juga ada badan pembela hukum pemuda Pancasila ya, artinya itu. Tapi kalau kasus-kasus lainnya kami bela secara organisasi. Tapi kalau kasus-kasus kayak narkoba selama ini kami tidak membuat surat resmi untuk pembelaan. Tadi satu niat makar ya, bahwa pemuda Pancasila ini adalah ditanamkan cinta tanah air. Sampai ini menjadi warna berbeda dengan ormas doreng lain. Barangkali ormas doreng kan ada yang lain. Lalu yang kedua adalah kejahatan terhadap anak, pedofil juga tidak ada pembelaan, terhadap narkoba juga tidak ada pembelaan. Lalu apalagi misalnya? Yang jadi apa tadi? Yang tidak mungkin ini dibela lah. Menurut saya ya itu aja. Kalau yang korupsi, kalau korupsi selama ini kami ada orang korupsi di PP, tapi kami tidak menggunakan lembaga kami. Mungkin Mas Devi sebagai ketua eksternal, Mas Dudi sebagai Mas Didi, mereka ada di Badan Pembela Hukum Pemuda Pancasila. Tetapi kalau untuk kasus-kasus korupsi dan sebagainya, silakan menggunakan bendera pribadi atau bendera pengurus lainnya. Saya hanya Pemuda Pancasila ya yang baik-baik lah, yang baik-baik. Karena kami diciptakan 62 tahun yang lalu oleh Ahmad Haris Nasution, Jenderal Besar itu. Memang kami diciptakan hanya untuk melindungi Pancasila dan NKRI. Makanya kan simbol kami kan merdeka, Pancasila abadi, NKRI yang tak mati, sekali layak berkembang, seluruh kita berpegang. Kami memang dilahirkan oleh TNI. Kami dilahirkan oleh TNI, bukan oleh Polri. Kami memang dilahirkan oleh TNI 62 tahun yang lalu. Dan luar biasa ini. Saya mencoba, kalau tadi bahasanya makin lama nanti makin masuk ke pemuda Pancasila. Tapi saya coba beralih kembali ke tantangan pemuda saat ini, dan bagaimana misal di mata komandan, apakah pemuda saat ini kesulitan mencari lapangan kerja khususnya di Banyumas? Kira-kira kita bicara tentang masalah umum pemuda. Kalau menurut saya pemuda di Kabupaten Banyumas, menurut saya ya standar, perlu ada proposal khusus. Itu salah lompat lagi, urusan dengan politik, pemuda dan politik. Menurut komandan bagaimana nih?
pemuda dan politik. Iya. Menurut saya saat ini pemuda di Kabupaten Banyumas belum tertarik Belum tertarik di politik ya. Belum tertarik di politik. Karena harapan saya juga ke depan tokoh-tokoh muda di 2024 terus muncul. Banyak tokoh-tokoh muda yang harus muncul. Nah, ini menjadi kesempatan baik ketika komandan atau ketua pemuda Pancasila, NPC, terus kami KPU barangkali ketika berbicara ternyata pemuda belum melek politik nih, khususnya anggota pemuda Pancasila. Barangkali di depan bisa ada Pasti semacam kegiatan atau MOU untuk sosialisasi tentang apa itu proses demokrasi. Ya, betul itu. Jadi kita kemudian bisa masuk melakukan nilai-nilai edukasi pentingnya apa gitu, misal pemilu atau bagaimana cara menggunakan hak pilih atau ya kita gugah kesadaran. Kami selaku pemuda Pancasila siap untuk bersama-sama. Saya katakan, pemuda Pancasila harus punya arti yang nyata. Arti nyatanya adalah satu proses ya. Proses tentang bagaimana kepemilian. Siapa yang terpilih, apakah atau Y ketika terpilih ya harus menjadi sebuah keputusan karena salah satu pemuda Pancasila adalah menghormati dan menjunjung tinggi mentaati sebuah proses demokrasi. Termasuk menghargai perbedaan pilihan. Ya, sudah biasa seperti itu. Karena kami sudah biasa setiap pilkada pasti terbelah. Karena pasti terbelah karena kami bukan partai sehingga sah-sah saja mereka untuk terbelah. Dengan ada di mana-mana tentu akan membuat komunikasi kami dengan teman-teman yang berseberangan dan sebagainya itu lebih baik. Artinya pendidikan politik sebenarnya sudah mulai matang ya di pemuda Pancasila. Karena tadi misal bisa dikatakan tidak ada mono pilihan gitu. Misal dengan sebagai ketua milih A, kemudian anggota harus A semua. Enggak ya. Jadi memang ada perbedaan. Memang di kami memang memungkinkan kader kami atas perintah dari ketua MPR memungkinkan. Tetapi sekali lagi itu kan hanya sebatas rekomendasi yang tidak bisa menjadi sebuah keputusan. Ya karena memang satu komando itu untuk ketika cerita tentang NKRI tentang politik ya tidak bisa seperti itu. Karena kami bukan partai politik. Ya, oke. Dan dengan masa yang cukup banyak tadi juga ternyata tidak tadi masih ada peluang misalnya tadi ya kembali ke kerjasama, ada edukasi, terus ada sosialisasi seperti itu ya, misal sosialisasi pendidikan politik atau pendidikan pemilih bagi anggota pemuda Pancasila memungkinkan untuk sangat memungkinkan dan kami siap untuk membantu KPU di dalam proses demokrasi karena itu bagian daripada cerita tentang Pancasila. Oke. Betul ya, karena demokrasi juga menjadi bagian dari Pancasila termasuk menggunakan hak pilih ketika tadi jumlah masa anggotanya banyak, mereka tidak apolitis, terus mau datang ke TPS menyalurkan hak pilih juga bagian dari demokrasi dan bagian dari cinta terhadap tanah air. Jadi saya menantang untuk ke KPU, artinya ke depan harus ada sebuah satgas anti money politik. Ada satgas anti money politik, artinya setidaknya satgas itu dibentuk dari berbagai macam komponen. Artinya sekedar mengawasi, artinya sekedar tapi sifatnya adalah relawan. Artinya mari kita sama-sama belajar di Kabupaten Banyumas, khususnya bahwa Banyumas itu tempat gudangnya kaum nasionalis dan Banyumas itu tempatnya orang berdemokrasi. Kenapa? Kalau Banyumas sudah geger, itu akan menjadi tolok ukurnya Jawa Tengah. Padahal Jawa Tengah menjadi tolok ukurnya Indonesia. Penting nilai strategisnya ya. Karena KPU di sini menurut saya adalah juga terbaik juga minimal. Ya, saya katakan lima besar. Ya saya kan memantau artinya di sini dibandingkan dengan sini artinya artinya untuk Banyumas ya kegiatannya ini juga bagian dari sosialisasi. Tentu saya datang di sini setidaknya saya membawa pesan saya ke anak buah saya. Besok rekan sahabat bangsa, besok rekan PKK. Ini yang sudah dilakukan tahap proses ke arah demokrasi 2004 yang tidak pernah dipikirkan, tapi ini bagian. Ini sebuah lompatan karena kita diniati bekerja untuk ibadah. Target dengan adalah sebagai penyelenggara pemilu, prosesnya harus baik dan benar sesuai dengan aturan di 2004. Nah sekarang Anda sudah memulai itu.
Siap. Yang katakanlah menurut saya tidak setiap KPU punya seperti ini. Oke, betul. Terima kasih Pak Ketua, cukup perhatian juga nih pada kegiatan-kegiatan KPU. Nah, gini, saya pengen lanjut. Pak Ketua ini aktif berkegiatan. Kira-kira punya niatan apa nih ke depan pemilu 2024 kira-kira atau pilkada gitu? Kalau menurut saya, hidup itu pilihan. Iya. Jadi hidup itu pilihan, sehingga menurut saya orang sah-sah saja menganggap saya berpolitik itu sah-sah saja, karena kami itu kader bangsa. Saat ini saya kader bangsa. Ketika seorang kader pemuda Pancasila dihormatinya menjadi kader bangsa, Bung Nova, Bung Apik, Bung Novita dan lainnya, mereka di PP itu kader bangsa yang menyatu. Kalau kemudian cerita politik, ya tentu itu adalah bagian daripada sebuah proses. Saya ibaratnya sedang tidur, Mas. Berarti suatu saat saya bisa mimpi. Nah, kalau maaf, tukang becak sedang tidur, ya mimpinya paling bisa beli becak. Nah, sekarang saya seorang tokoh ormas, kemudian banyak pendukungnya, banyak anggotanya. Wajar-wajar saya kalau suatu saat saya sedang tidur dibangunkan dapat mimpi. Tapi harus tahu kira-kira mimpinya ini mimpi untuk sebuah keyakinan menang atau tidak. Kalau pengen maju ya kudu menang. Caranya Kiasannya cukup bagus nih, sedulur KPU Banyumas, dari sosok, dari profil Bung Iteng. Artian tadi hidup adalah sebuah pilihan, bisa saja ya ketika suatu saat tarikan politik terasa kuat dan masih pengen berbuat lebih banyak dengan memegang politik. Iya, mungkin karena di ormas kita hanya bisa sekedar memberi masukan, tidak bisa membuat kebijakan. Tapi kalau kita di politik, kita bisa membuat keputusan yang mengubah kebijakan itu sendiri. Bisa memberikan manfaat. Bisa memberikan manfaat kayak gitu. Tangan yang betul. Kita mungkin ini kita menuju akhir ya, tidak terasa sudah 30 menit. Persiapan HUT Pemuda Pancasila di tahun 2021 mau dilaksanakan tanggal berapa, di mana, kegiatannya apa? Oke, untuk menyambut hari ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-61, kami selalu tarik ke belakang dulu. Di 61 kita ada kegiatan apel akbar, yang 62 kita ada kegiatan baksos. Baksos pemberian patul dan selondom sebanyak 600 buah. Dibagikan di mana? Dibagikan nanti di Pendopo Sipanci, tapi perwakilan untuk para penggali kubur. Apa penggali kubur? Artinya masuk Pemuda Pancasila syaratnya cuma satu. Dua syaratnya satu. Dua, artinya syarat mengakui Pancasila NKRI dan beragama. Beragama ya. Beragama. Kalau komunis kan tidak beragama, minimal beragama. Dengan beragama pasti kita yakin akan sebuah kematian. Filosofinya dalam kematian. Kemudian yang dipilih penggali kubur. Ya setidaknya kita akan mati. Ya, program kami macul. Macul 5 aja ucul. Pancasila ini aja ucul. Macul 5 aja ucul. Syukur untuk yang beragama Islam. Saya katakan sholat waktunya jangan mantap ya. Kemudian juga vaksin ya, bersama dengan Elizabeth di hari ulang tahun Pemuda Pancasila, kami sebar 620 vaksin ya berhadiah. Nah, kemudian donor darah juga 620 bersama dengan PMI, masing-masing berhadiah 2 televisi, 6 kipas angin, terus kemudian dispenser, kompor gas, dan setiap pendonor dan penerima vaksin itu akan mendapatkan sembako dan ada sponsor dari kami, Avokat Kocok PCT dan hadiah lainnya. Karena anggotanya banyak, terus jadi tidak begitu sulit mencari door prize. Artinya kami memberikan apa sih yang memberikan? Ayo ibadah, bergerak di sosial, itulah Pemuda Pancasila, dan tetap mencintai NKRI. Oke, Bung Iteng, terima kasih. Tidak terasa obrolannya sebenarnya terus menghangat dan banyak hal sebetulnya yang berbincangkan, dan pertemuan saya dengan Bung Iteng barangkali secara
saya dulu pernah menulis ya profil Saya yang di satu ini. ketika masih menjadi wartawan, dan ini juga beberapa hal baru tadi muncul yang disampaikan oleh Bung Iteng. Jadi taruhlah ini juga menjadi hasanah atau wawasan bagi sedulur KPU Banyumas tadi untuk mengenal sosok pribadi beliau, Ketua MPC, lalu mengenal pemuda Pancasila, serta tadi pandangan pemuda Pancasila terhadap peran pemuda, serta persiapan pemuda Pancasila Banyumas meriahkan hari ulang tahunnya yang ke-62 di tahun ini. Untuk mengakhiri sesi Modemas Dialog Tokoh, Bung Iteng bisa menyampaikan closing statement kepada para pemirsa YouTube KPU Banyumas. Silakan Bung Iteng. Terima kasih kepada KPU yang telah memberikan kami jaringan. Topiknya adalah satu, sukseskan HUT Pemuda Pancasila, juga sukseskan program COVID-19 dan donor darah dengan PMI. Ayo masyarakat Kabupaten Banyumas, donor darah dan vaksin di HUT Pemuda Pancasila tanggal 28 Oktober di Pendopo Sipandi, Kelurahan Tokanegara dan Rumah Sakit Elizabeth. Berhadiah dari mulai TV, kipas angin, sepeda, dan setiap peserta donor peserta vaksin akan mendapatkan 2%. Begitu para pemirsa, saya kira obrolannya memang bisa lebih panjang, tapi karena keterbatasan waktu kita akhiri pada kesempatan kali ini. Semoga ke depan bisa berbincang lain waktu dengan tema yang berbeda, topik yang tentunya lebih menarik, bisa lebih mendalam dan lebih lama. Atau barangkali saya doakan Ketua MPC bisa membuat Modemas membuat studio podcast. Nah, semoga bisa realisasi dan bisa mensiarkan kegiatan pemuda Pancasila secara luas pada menjadi inspirasi dan harapan saya Pemkab sekali lagi tadi dikatakan untuk bisa mensupport, berikan kepada tiga ormas besar, Pansar, Kokam, dan Pemuda Pancasila yang secara aktif dan nyata saat ini selalu bergerak untuk minimal membangun Banyumas yang lebih baik, damai dan demokrasi. Oke, demikian pemirsa sedulur KPU Banyumas perbincangan saya dengan Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyumas Yudo F. Sudiro atau Bung Iteng. Saya selaku pembawa acara menyampaikan maaf apabila dalam pembawaan ada hal yang kurang berkenan. Kita bertemu di kesempatan yang akan datang dengan bintang tamu tokoh Banyumas yang menarik dan punya peran nyata. Terima kasih Bung Iteng atas waktunya. Kita bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia yang bisa melihat YouTube KPU, saksikan Modemas, ngobrol bareng demokrasi KPU Banyumas. Bersama saya Yudo F. Sudiro, Ketua MPC Pemuda Pancasila, dan Bung Hanan di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.